بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بدارين آمين. Ucapan Nabi Muhammad Bifadlillahi kelawan anugerah Allah sebab anugerah Allah Al-Islam tegese Islam abi rahmatihi lan kelawan sebab rahmati Allah Al-Qur'an tegese Quran Wabidhalika maka kelawan sebab menggunungkan dan sebutakan Al-Fadli wa rahmah anugerah Allah wa rahmat dan rahmati Allah faliyafrahu maka yang tersenang sapu wong kabeh huwa utawi dalika al-farah iku khairun luwih becik lima saking barang yajmauna kang ngumpulaken sapu wong kabeh minat dunia saking dunia bilyaki kelawan ya wa tahilan ta Bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah surat Yunus ayat yang ke-58 surat Yunus ayat yang ke-58 ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ayat 57 yang menjelaskan kepada kita semua intisari di dalam agama ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Kita sudah bahas minggu lalu bahwa ada ulama yang menafsiri dari ayat Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum bahwa ayat ini menggambarkan tiga hal yang mengangkat derajat manusia yang harus dilakukan oleh manusia supaya mereka menjadi orang yang istimewa. Yang pertama adalah syariah. Dalam ayat qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian nasihat, perintah, larangan, anjuran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Maka yang dimaksud pada ayat ini adalah syariat. Fungsi daripada syariat adalah tasfiyatul zahir, membersihkan zahir kita, membersihkan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Tahqiqnya fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Pernyataannya dengan orang tersebut menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Ini syariat. Cukup sampai di situ? Tidak. Naikkan lagi. Wa shifaa'un lima fis sudur, kata ulama ini mengisyaratkan tentang thariqah. Thariqah itu jalan yang ditempuh oleh seseorang menuju Allah.
jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam rangka menggapai ridhonya Allah. Dari ayat wa syifaa'un lima fis sudur, maksudnya kata ulama, setelah orang tersebut tasfiyatul zahir, membersihkan anggota badannya yang zahir dari segala yang dibenci oleh Allah dan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, maka yang kedua, thariqah ini isinya adalah tasfiyatul batin, membersihkan batin kita. Karena Al-Quran adalah obat terhadap apa yang ada dalam hati kita. Membersihkan hati dari penyakit syirik, sombong, dengki, hubbu dunya, ujub, dan berbagai penyakit-penyakit hati lainnya. Kenapa? Karena sehebat apapun orang itu beribadah, jika batinnya kotor, jika batinnya busuk, maka yang diperoleh lebih sedikit daripada yang dilakukan. Kita punya gelas, gelasnya kotor, banyak debu, banyak najis. Silahkan masukkan air yang paling bersih, silahkan masukkan air yang paling jernih. Sebersih apapun air yang masuk, pasti tetap menjadi kotor. Maka ulama dulu mementingkan dua hal ini: membersihkan zahir dari segala yang dibenci oleh Allah, menjalankan segala perintah Allah, dan membersihkan batin dari segala sesuatu yang akan menghalangi nurnya Allah. Dan kita sekarang ini hadirin rahimakumullah sibuk membetulkan lidah, sibuk membetulkan penampilan kita dengan berbagai hiasan. Kita lupa untuk membersihkan zahir kita dengan meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah, dengan melaksanakan yang diperintah oleh Allah, dan kita juga lupa untuk membersihkan batin kita dari hal-hal yang akan merusak nilai ibadah. Makanya para sahabat Nabi, Allah melihat tidak ada hati yang lebih jernih dari seluruh makhluknya Allah ini selain hatinya Nabi Muhammad, maka dipilih oleh Allah menjadi kekasih. Allah juga tidak melihat hati yang lebih jernih setelah para Nabi dan Rasul selain hati para sahabat Nabi, maka mereka dipilih oleh Allah untuk menemani kekasihnya Allah. Mazharnya batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak melihat bagaimana zahir kita, Allah tidak melihat bagaimana fisik kita, Allah tidak melihat bagaimana tampak kita, tapi yang menjadi tolak ukur penilaian Allah adalah bagaimana yang ada di batin kita, bagaimana yang ada di dalam hati kita. Maka orang dulu sibuk itu. Kita sekarang sibuk benerin lidah, sibuk benerin tampang, sibuk benerin gaya. Kita lupa untuk menjernihkan yang ada dalam batin kita. Padahal ini yang utama, ini yang penting. Allah inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sa'iru jasadi, idza fasadat fasada sa'iru jasadi. Kata Nabi, ingat dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Kalau dia baik, seluruh akan menjadi baik. Kalau dia jelek, seluruhnya juga akan menjadi jelek. Ala wahyil qalb. Kata Nabi, ingatlah itu adalah hati. Makanya dengan Allah, Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 12 tahun. Di Madinah 10 tahun. 12 tahun Nabi di Mekah. Yang diperjuangkan apa? Sholat baru turun kewajibannya setahun sebelum hijrah. Zakat 2 tahun ketika Nabi sudah berada di Madinah. Puasa 2 tahun Nabi berada di Madinah. Jihad 2 tahun Nabi berada di Madinah. Haji tahun ke-7 Hijriah. Jadi syariat turun di Madinah. 12 tahun yang diperjuangkan oleh Nabi di Mekah ini apa? Karena sadar betul menjernihkan batin, membersihkan akidah, membersihkan hati kita, membersihkan manusia yang ada pada waktu itu dari hal-hal yang akan merusak, baru kemudian diisi dengan syariat. Makanya kayak dulu Pak, zaman dulu kalau orang itu mau mondok pesantren, yang dilihat bukan zahir, batinnya. Karena sehebat apapun orang belajar, kalau batinnya busuk, dia tidak akan pernah mendapat ilmu. Kadang-kadang kiai ada muridnya baru belajar 1 minggu, 2 minggu, kata kiai pulang bikin pondok. Ganti Pak, bikin pondok. Kata muridnya yang belajar 10 tahun, kiai, saya 10 tahun di pondok gak suruh pulang. Itu seminggu udah suruh pulang.
Saya datang sudah bersih tempatnya, saya tinggal bersih. Kalian di sini 10 tahun bersihin tempatnya aja belum beres, apalagi mau ngisi. Dulu ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya orang ini anaknya pembesar, anaknya pejabat, datang mau belajar agama. Katanya mau belajar baik. Kalau mau belajar agama di tempat saya, syaratnya semua orang harus punya tugas. Semua orang harus punya tanggung jawab kepada pesantren. Tapi sebelum kau masuk pesantren, kau saya tugaskan satu. Apa? Setiap hari kau harus belanja untuk kebutuhan dapur. Pergi ke pasar, beli terasi, beli udang, beli jengkol, yang bau-bau semua, bawa itu pakai baju. Jangan plastik, pakai baju. Rupanya orang ini mau, anak ini mau. Dia pergi ke pasar, dia beli terasi, dia beli semua yang busuk-busuk itu Pak, dibawa ke baju. Sampai di hadapan Kiai, kata Kiai, saya datang ke sini, kau datang ke sini, saya melihat di kepalamu ada kesombongan, tidak akan pernah ilmu masuk kepadamu. Maka saya pecahkan itu dulu. Al-Imam Ghazali pertama kali Al-Imam Juwaini itu Imam Haramain, ulama Syafi'i, yang murid-muridnya menjadi ulama semua. Kenapa beliau menjadi orang besar? Waktu mondok di pesantren tugasnya apa? Nyuci batu istinja. Dulu orang dulu ceboknya nggak pakai air, karena airnya susah di Arab. Jadi mereka kalau cebok pakai batu, belum ada tisu. Batu habis buang air besar, olesin, taruh, ambil lagi satu nih, olesin, taruh, olesin. Nah itu batu dicuci, dikeringkan, dipakai lagi. Tugas Imam Ghazali itu nyuci itu. Bertahun-tahun keluar dari pesantren jadi buang. Itu dibuang dulu. Nah kita belajar agama masih pengen saya anu. Ilmu tidak senang dengan sesuatu yang tinggi, karena ilmu tinggi nggak mungkin ada dua hal yang tinggi. Dia akan mencari tempat yang rendah. Jadi batinnya dulu yang betul kan. Nah kalau mau baca kitab-kitab bagaimana tasbih, itu malah menjadi modal utama. Tahap utama ketika orang itu pengen menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah, fase pertama yang harus dilalui banyak sholat, itu sudah harus. Fase pertama yang harus dilalui adalah taubat, bersihkan batin. Baru kemudian melewati akobah yang lainnya, tanjakan lainnya, bersihkan hubungan dunia, bersihkan diri, dan suudzon sama orang. Baru baik kita mau belajar agama tapi suudzon sama orang tidak. Kita belajar agama sombong sama orang tidak. Maka kata Quran, isi syariat ini setelah mengkal ini orang itu diridhoi oleh Allah, maka dia harus pertama membersihkan zahirnya dari segala yang dibenci oleh Allah, mengisi dengan yang disenangi dan diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, membersihkan batinnya dari segala yang dibenci oleh Allah. Kalau dua hal ini dilalui, baru orang akan sampai kepada hakikat. Mana hakikat? Orang akan sampai kepada nurnya Allah. Yang membuat kita tidak bisa melihat nurnya Allah kan kita terhijab dengan dosa kita, terhijab dengan nafsu kita. Sini kita tak melihat. Orang kalau melihat nurnya Allah, apapun yang dia lihat Allah. Melihat pohon, Masya Allah, Allah menciptakan. Apapun yang dilihat Allah. Kenapa? Karena dia melihat binurillah, dengan nurnya Allah. Nah, kalau tiga hal ini ada, ini tafsiran yang pertama dari ayat 58. Fabidzalika falyafrahu. Kalau begitu senang. Kita hidup di dunia ini punya kesenangan macam-macam, Pak. Ada orang kalau dapat duit banyak senangnya untuk bilang. Senangnya untuk bilang, saking senangnya ada orang dapat duit kaget mati. Saking senangnya. Ada orang dapat hadiah berapa miliar, dikasih tahu, Pak, dia kasih tahu, Anda dapat hadiah, senang. Kata orang yang terimanya, ya terima kasih. Hadiah yang sekian miliar itu saya kasihkan sama kamu yang kasih tahu. Dia kasih tahu kaget pingsan mati malah. Ada orang senang dengan ini, senang dengan itu, silakan kita punya kesenangan. Tapi harus
senang yang sebenarnya. Ketika kita berada di jalan yang disenangi oleh Allah tadi, dohirnya, batinnya, inurillah, baru kita mulai senang bahwa Allah menempatkan kita berada di jalan yang disenangi oleh Allah, taat kepada Allah, membersihkan batin kita. Bapak boleh senang. Sahabat Nabi susah hidupnya. Mereka ada yang makan sehari sekali, 2 hari sekali, benar-benar ruwet muka mereka. Senyum. Nabi 3 hari 3 malam gak ada yang dimasak di rumahnya, hanya makan yang mentah-mentah. Ruwet Nabi mukanya. Nah, kenapa? Sebab kesenangannya kepada Allah. Maka selama kita bisa sholat, selama kita taat agama, gak perlu sedih. Dan sehebat apapun orang sukses di dunia ini, kalau melanggar aturan agama, tidak perlu senang. Makanya senang. Sahabat Nabi, kita alhamdulillah, motor ada, uang ada, ruwet aja ruwet. Ketemu orang buka ditekuk, ya Allah, kenapa ruwet? Kenapa sedih? Kata Al-Quran, fabidzalika falyafrahu. Senang kalau kau berada di jalan Allah, masih bisa sholat, berbuat baik, taat beribadah. Kenapa kita sedih? Apa yang mau disedihkan? Urusan dunia ini gak pantas kita sedih. Seorang ulama, rumahnya beribu semua harta yang terbakar habis. Sedih? Enggak. Ya, kenapa saya sedih? Tapi kalau urusan agama, saya harus kita bisa. Gitu. Makanya ada yang nanya, Ustaz, kenapa satu-satu dia ada senang terus? Senyum, padahal punya duit. Saya bilang ya termos, Pak, termos luarnya udah minum bola. Sebab mereka tahu apa yang harus disedihkan. Kalau kita masih bisa sholat, kita bisa menghadap Allah, kita bisa menyebut Allah, kita bisa beribadah. Apa yang harus disedihkan? Apa yang harus disedihkan? Kehilangan ini itu dari dunia ini, besok kita cari. Kita minta lagi sama Allah. Tapi kalau tidak, kita hilang, tidak bisa menyebut nama Allah. Akidah kita berbelok, dibelokkan, tidak lagi bisa beribadah kepada Allah. Nangis kita. Dikira orang itu bisa berbuat baik kalau Allah tidak mau. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada orang pengen berbuat baik, nggak ketemu-temu. Saya nggak bisa ya. Kenapa? Karena Allah nggak mau. Maka ketika kita bisa berbuat baik, bisa taat, bisa beribadah, bisa beramal soleh, berarti Allah mau. Nah kalau Allah mau, senang. Nggak perlu sedih. Barang siapa yang bersedih karena ketinggal urusan dunia, kehilangan apa yang ada di dunia ini, maka orang itu mendekat kepada neraka jarak 70 tahun perjalanan. Barang siapa yang bersedih karena ketinggal urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah, maka dia mendekat mengeser menuju surga jarak 70 tahun perjalanan. Dari kapal yang kau senang. Makanya Ustaz nyengir aja. Padahal batinnya nangis. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena melihat hati kita harus tahu hakikat hidup ini. Ya Allah. Kita punya tangan 1 juta hektar, punya uang triliunan, mati itu di bawah tangan, di bawah uang. Yang dibawa sholatnya, sedekahnya, puasanya, baca Quran, ngaji, itu yang dibawa. Tidak perlu sedih, kalau memang kita bawa. Ngapain itu? Iya be, Ustaz baru ngerasain, ngerasain. Wong kita yang dulu ngerasain loh Pak. Ya.
Kayak kita lagi begitu dua, terus ada yang sumpah, lihat aja ke diri kita, ya Allah, alhamdulillah, sholat bisa, anak tak beribadah, dua besok, sudah, apa ribut? Lebaran beras laku, ganti, ngutang kayak kemana kan? Harus pak, karena kalau ruwet kan urusannya ruwet semua, susah urusan kita. Orang hatinya tenang, senang, urusannya apa? Ada lagi yang mengatakan qul bi fadlillah, yang disebutkan dalam tafsir. Yang disebut dengan fadlullah adalah Islam. Allah pilih kita jadi orang Islam. Dikira gampang Pak jadi orang Islam? Dikira gampang? Susah. Dikira gampang jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa nangis, kata Nabi Musa, Allahumma ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad. Jadikan saya umat Muhammad ya Rasul ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, khudh ma ataituka wa kun minasy-syakirin. Terima apa yang aku berikan, jadilah orang yang paling baik. Nabi Musa pengen jadi makan orang. Bisa dipilih oleh Allah. Ada orang fakir, gak punya apa-apa, tapi dia orang muslim, senang dia, untung dia, daripada orang yang kaya raya, tapi dia bukan orang beriman. Kenapa untung? Benar. Benar kenapa? Berhasil nanti hidup di akhirat. Maka harus senang dia dalam Islam. Ya Allah, ruwet luar biasa. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, dengan Al-Quran. Senang. Kita punya kitab, Allah berikan kita kitab yang mencakup ilmu al-awwalin wal akhirin, ilmu umat yang dulu, ilmu umat yang akan datang ada di Quran. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Al-Quran menceritakan dan memberitakan kita. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali Al-Quran mengingatkan kita dan menegur kita. Senang kita punya Al-Quran. Buat baca Quran. Ada lagi ulama yang mengatakan qul bi fadlillah, fadlullah Islam, wa bi rahmatihi Nabi Muhammad. Wa bidzalika falyafrahu, maka senanglah kalian. Senang kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau orang itu sujud semenjak diciptakan di atas bara api yang menyala, ada bara api menyala, kita sujud, taruh kepala kita di sini. Semenjak diciptakan sampai hari kiamat, tidak akan cukup untuk mensyukuri bahwa kita dipilih oleh Allah jadi umat Nabi. Iblis aja kalau boleh mereka jadi umat Nabi, nggak ada marjum, sudah diputus tidak apa-apa. Mau? Makanya senang jadi umat Nabi. Sahabat Nabi kok setiap ketemu Nabi nggak tadi senang. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kau nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kami. Hilangnya dunia beserta segala isinya enteng bagi kami selama kau ada. Nabi waktu pulang dari perang Uhud, perang yang hampir 70 orang sahabat Nabi meninggal, itu masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi. Ada seorang ibu lari mengejar rombongan pasukan yang menyambut. Aina Rasulullah, aina Rasulullah, mana Rasulullah, mana Rasulullah. Kata pasukan yang depan, bu, sabar bu ya. Anakmu meninggal. Apa kata sini? Mana Rasulullah? Bu, kata teman, sabar ya bu. Suamiku juga meninggal perang. Mana Rasulullah? Begitu melihat Nabi di belakang, dia lari, dia kejar, dipegang tali kontanya. Ya Rasulullah, musibah sebesar apapun enteng bagi kami selama engkau masih. Nah kita jadi umat Nabi Muhammad senang banget. Inilah yang melandasi kenapa umat Islam kalau bulan Rabiul Awal mengangkat syukur setinggi-tingginya. Rabiul Awal mana-mana orang senang, berak. 12 Rabiul Awal Allah menampakkan nikmat itu ke dunia ini, menzahirkan Nabi Muhammad. Senang, pantas kemana-mana. Ya namanya suasana senang, ekspresinya macam-macam. Ada yang pakai sedekahnya hias-hias. Orang lagi senang pak. Ini apa kayak itu satu batin, kayak begitu bulu dan pakai itu batin. Dasar nggak punya jiwa seni yang kayak gitu. Dari waktu di sini aja dari buang. Kalau dia perasaan, kalau kita senang, kenapa mau senang tak anu? Senang kan tampak. Dan itu diperintahkan agama.
sahabat Nabi itu kalau duduk bersama Nabi nggak pernah berhenti memandang wajah Nabi. Saking senang. Dan ketika mereka pulang ke rumah, yang mereka rindukan ingin kembali ketemu Nabi. Saking senangnya. Nah, senang itu kan diperintahkan kata agama, fabidzalika falyafrahu. Senanglah kalian karena itu. Karena kalian menjadi orang Islam, karena kalian menjadi umat Nabi Muhammad, senang. Makanya mulai bulan Rabiul Awal mana orang ini boleh senang. Yang namanya orang Madinah itu Pak, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka nunggu Nabi Muhammad di Kuba di perbatasan Madinah 3 hari 3 malam, nggak pulang-pulang. Mana? Jangan-jangan sudah datang, jangan-jangan sudah lewat. 3 hari 3 malam mereka tiap hari berkumpul. Ada yang lihat nggak? Jangan-jangan datang. Saya pengen melihat Nabi. Oh, yang kayak begitu dilarang oleh agama. Senang karena Nabi, senang karena setan telah didukung. Yang rutan, konser, senang, setan kan yang itu. Mana sisi berita agamanya? Senang karena apa? Senang karena kayak begitu. Tidak diberitakan oleh agama. Kok malah didukung ramai-ramai Allah. Orang Maulid dilarang, konser boleh. Ya sudah, besok kita bikin Maulid dan konser ya boleh. Ya itu senang setan itu. Pelopornya siapa? Sutradaranya siapa itu? Konser-konser kayak gitu, setan teriak-teriak gak jelas. Udah turun, tangan di atas. Orang diajak murutan, murutan. Maka apapun yang dilandasi dengan rasa senang, enak. Orang kalau sudah cinta apa saja enak. Ya, ringan. Bukan ini yang kita Pak. Ada bapak-bapak senang sepedaan. Itu naik sepeda yang namanya 10 kilo, 5 kilo enteng. Tapi 100 meter ke masjid berat. Coba bedanya. 100 meter 10 kilo. Kuat 10 kilo kuat. 100 meter kuat. Sahabat Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah 350 kilo jalan kaki. Enteng buat mereka. 1 bulan. Medannya berat. Enteng kenapa? Karena senang. Ada bapak-bapak tahun baruan itu senang sama petasan itu. 10 juta petasan bang Abi. Ledak jelas. Senang. Enteng manis itu enteng. Bila kita sumbangan bikin masjid, sumbangan acara keagamaan di kampungnya, jamnya apa? Sumbangan di sumbangan. Nah itu 10 juta kok enteng. Ada orang sama-sama ikan dulu berapa yang bagus. Kita beli. Mau sedekah sekali mau kegedean semua nomor. Karena senang. Ya belum beli pulsa apa? Karena senang mau beli. Sedekah. Latih yang paling jelek selecak duitnya ini. Jadi ini yang ingin ditimbulkan, senang ini senang. Dia buat dulu sahabat enteng. Kesusahan hidup ini Rasulullah enteng bagi kami. Selama kau ada karena kau nikmat bagi kami. Seluruh beban hidup kami memandang wajah kau selesai ya Rasulullah bilang. Kenapa? Karena senang. Nah ini yang sekarang gak ada di umat kita ini. Yang hilang di umat kita sekarang ruhnya. Bukan umat orang Islam banyak, ruhnya yang gak ada, cintanya gak ada. Masjidnya gede, dalamnya kosong. Karena cintanya gak ada. Orang bikin masjid bertahun-tahun dan selesai. Padahal warganya banyak, kayak ratusan ribuan orang. Kenapa? Karena cintanya kurang. Ini gawe uang motor di tol berdari. Jual motor, ganggu kami, jual mobil. Kalau bikin rumah, bikin rumah apa?
Masya Allah, itu sumbangan 700.000 dicicil 2 tahun setengah. Jadi pasangan karena nggak ada itu. Kelihatannya banyak, tidak bernilai. Busahun, tak busah isain. Seperti buih di lautan tidak bernilai. Kenapa? Gak ada ruhnya. Orang dulu gak banyak sahabat Nabi, maka sebanyak kita mati sampai sekarang. Mereka punya ruh, mereka punya cinta kepada Nabi, cinta kepada agama. Yang Bakar Siddiq datang, ya Rasulullah, ini semua harta saya, gunakan. Saya bilang, ya Rasulullah, ini harta saya. Ya Rasulullah, jangan kau minta harta kami, badan kami, nyawa kami kau minta, kami berikan. Ketika Nabi dikepung, mereka membentengi Nabi dengan tubuhnya Nabi. Pedang, tombak, menyentuh tubuh mereka, pangan, hancur di badan mereka. Itu tidak terasa. Yang penting Nabi selamat. Kalau kita Melayu dipita kali. Mau suruh jadi panitia mau Nabi saja nggak mau. Nah, jadi juga buat silakan kita buat. Orang berangkat sih, sampai. Ya, senang kan? Harus senang. Allah pilih kita jadi orang muslim. Allah akan kita tidak cuma diangkat sebagai orang muslim menjadi hamba Allah. Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad. Wabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang kita punya. Kita kaya-raya punya semuanya, tapi kita tidak punya cinta itu. Kita tidak punya rasa senang itu. Maka yang kita punya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kecil kan? Kenapa? Karena dunia dari tidak ada akan kembali menjadi tidak ada. Tapi rasa cinta ini walaupun orang mati, dia akan tetap ada. Walaupun mati, dia akan tetap ada. Sampai di akhirat. Nabi saking senangnya sama kita, kata Nabi, nanti di akhirat yang saya tanya, aina ummati ya Rabb, mana umat saya? Mana umat saya? Ayo ummati, mana umat saya ya Rabb? Karena cintanya kepada kita, senangnya kepada kita. Dan yang sekarang kita kecintaan kita bukan kepada agama, bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul, bukan kepada Al-Quran. Sehingga tidak senang dengan hal-hal yang berbau agama, tidak senang kepada ibadah, tidak senang kepada Quran. Cinta kita sekarang kepada dunia, mobil bagus, rumah bagus, duit banyak. Itu sekarang. Sesuatu yang akan hancur kita senangi. Ya namanya orang bodoh pakai kebun sendiri, pakai kebun, bangkai. Sementara yang indah tidak di sini. Wah, kalau bisa kita tak boleh kerja harus ibadah. Salah kan? Yang dimaksud jangan masuk ke hati. Senang tidak ada apa. Maka apapun dalam ibadah ini yang berat. Kayaknya sahabat dulu gak dapat musibah itu Allah lebih berat dari kita, Pak. Berat urusan kerja mereka. Kita diberikan kekeringan berkepanjangan segini gak ada apa-apanya. Di Arab itu kekeringan berkepanjangan, panasnya luar biasa, suhunya tinggi. Bahkan bulan Ramadan kalau musim panas masuk kering banget. Mereka mundur, nah, Nabi bahkan perang Badar di bulan Ramadan. Panas, puasa, perang. Nggak udah jalan. Nggak usah perang deh. Bulan Ramadan kita adakan pengajian dari pagi sampai maghrib. Oh, sudah kata ke. Wow, kira-kira deh lagi puasa nanti besok. Ini pembicaraan kafal ya Prabu Khairu mimma yajma'un. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rasa itu. Senang karena harus senang Pak, harus senang. Ya, jangan sedih. Kalau punya duit kamu sedih Pak. Yang penting ada yang pinjemin. Kalau punya duit jangan sedih, yang penting kita bisa sholat. Kalau punya mobil jangan sedih, yang penting kita bisa ngaji. Punya mobil, punya motor, ngaji nggak ada di seneng. Punya duit sedekah nggak, mending kita kalau punya duit nggak sedekah juga tahu apa nggak punya duit. Kalau bapak duit punya sedekah enggak.
Kalau percaya, nangis di kuburan. Ya Allah, dia benar. Nggak ada yang dibawa ternyata. Akhirnya saya dulu senang karena itu bukan senang kepada yang lain. Ya saya juga nggak senang-senang amat sama iman. Kita belajar sama-sama. Jangan dikira saya orang yang senang seperti para sahabat pemuda, sama saya juga. Bahkan kadang paling mesum saya, paling malas saya. Ya, mari kita belajar. Paling tidak kalau rasa roh itu ada, tidak kita hidupkan, nyalakan, terbang. Yang nablek itu gak ada. Yang gak ada sama sekali rasanya tidak berdoa kepada yang lain sekali. Kul ngucapan di Muhammad ara'aitu menen ruh satu sir kabeh akhbiruni menen ruh satu sir kabeh ni ing isun. Ma ing barang anjala kang wis mundhunaken sapa Allah khalaqa nyiptakaken tegese nyiptakaken lakum kedue sir kabeh. Min rizkin saking rizki faja'altu mangke ngedadekaken sapa sir kabeh minhu saking rizki atau ma anzalallah. Haraman ing haram wa halalan lan halal. Al-bahirati kaya untuk bahira wasa'ibah dilan untuk sa'ibah wal ma'idah dilan bangkai. Dulu hadirin rahimahumullah, orang jahiliyah itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram. Mereka punya unta-unta yang dipersembahkan kepada Tuhan mereka, namanya sa'ibah, namanya bahira. Kalau tidak salah bahira itu unta yang tidak boleh digunakan apa-apa untuk persembahan Tuhan mereka. Itu nggak boleh pakai kerja, nggak boleh dimuatin apa-apa. Sa'ibah unta yang nggak boleh diambil susunya sama sekali, sebab nanti mau dipotong untuk sembahannya. Nggak boleh. Dipotong nggak dimakan, itu kan halal. Kenapa kalian haramkan? Orang jahiliyah beranggapan yang mereka lakukan benar, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang minuman keras dianggap halal. Al halal bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas dalam agama kita, haram jelas. Terus yang gak jelas apa? Orangnya yang gak jelas. Halal haram jelas, mana gak jelas? Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal haram memang ada perkara yang subhat, tapi yang lain jelas. Bahkan kata ulama, makna subhat itu fi ba'din nas, di sebagian orang itu subhat, tapi di sebagian yang lain tidak subhat, jelas halal. Yang halal itu yang mana Ustaz? Yang halal itu madalla alaihi syari' ala halal, yang menunjukkan dalil syari' bahwa itu halal. Sedangkan haram yang diharamkan oleh syariat. Al-aslu kulli syai' dalam mazhab Syafi'i, al-aslu fi kulli syai' al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Asal dari segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan itu tidak boleh. Dalilnya mana? Quran. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Aku ciptakan apa yang di bumi ini semuanya buat kalian. Berarti Allah katakan halal sampai ada dalil yang menunjukkan itu haram. Babi ada dalil haram. Kalau sekarang kita menemukan sesuatu yang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak disebutkan di kalangan ulama, ini halal apa ini? Haram apa enggak? Kembalikan kepada asal. Al-aslu fi kulli syai' al-ibahah. Asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan itu tidak boleh. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, al-aslu fi kulli syai' at-tahrim. Asal dari segala sesuatu haram sampai ada dalil yang menunjukkan itu boleh. Maka kalau ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas Al-Quran, nas hadis, tidak disebutkan oleh para ulama-ulama dulu karena tidak ada, sekarang ada, hukumnya bagaimana? Haram. Kenapa? Karena asal segala sesuatu haram. Kalau Syafi'i, asal segala sesuatu itu adalah halal. Handphone bukan hukumnya halal, tergantung pakainya. Dulu zaman Nabi nggak ada, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, halal. Kan main batu-batan haram. Sekarang ada minuman baru kan namanya jus jebuk. Halal apa nggak? Halal. Cari di hadis ada nggak? Jebuk itu haram? Nggak ada. Di Quran ada nggak? Nggak ada. Berarti halal. Halal. Kenapa? Karena asal
segala sesuatu itu adalah halal. Gerenuk di jus bu, halal. Asal aku dalil yang haram, simple. Itu yang halal, ya. Maka jangan kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kecuali dalam tujuan riyadhah. Saya mau lagi nggak makan yang bernyawa, nggak makan lagi mujahadah, boleh, tapi jangan katakan itu haram. Jangan juga menghalalkan yang haram. Suara paparan yang kepepet, juga lupa aku mengkolong. Jangan, sekali nggak boleh. Jangan, nah itulah kita minta apa yang ada yang halal, apa yang dihalalkan oleh syariat, yang haram, yang diharamkan oleh syariat. Musyarih yang mengisi syariat itu siapa? Allah melalui Al-Quran, hadis tadi. Ulama menjelaskan apa yang ada di Al-Quran dan hadis itu, sehingga kemudian terperinci jelas kepada kita. Ya benar. Maka jauhi yang haram, ambil yang halal, jangan main-main dengan yang haram. Ya, kita hidup di zamannya Allah, makin hari yang haram makin susah, yang halal makin susah. Makin susah. Tapi ada. Dan urusan yang haram itu urusan kecil. Orang itu kalau memakan yang haram, itu amalu, buang semua amalnya. Dan hadis kata Nabi, nanti ada dalam zaman datang seorang laki-laki dengan sholat, zakat, puasa, pahala bergunung-gunung. Begitu di hadapan Allah itu tidak ada sama sekali. Tidak ada pahalanya sama sekali. Dibuang semuanya. Kata Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, man, siapa mereka? Hum yusallun, mereka sholat. Yasumun, mereka puasa, kata Nabi. Tapi kenapa sholat, zakat, puasa, ibadah mereka dibuang semua oleh Allah? Sebab mereka kalau ketemu yang haram langsung dimakan. Main tua dengan haram. Wassalamu alaih, kata Nabi. Kalau dia melihat langsung diambil. Dan lihat lagi haram halal, Allah habiskan semua amalnya, tidak ada sama sekali. Ya. Main-main. Dan siapa yang tidak memikirkan dari mana dia memperoleh harta, kata Nabi, jangan, Allah juga tidak akan memikirkan masukkan orang tersebut dari pintu mana ke dalam neraka. Dan haram itu bikin lemah ibadah, melemahkan iman kita. Silahkan kalau percaya. Orang kalau makan yang haram susah banyak ibadah, susah, abot, kebanyakan yang haram. Dan yang haram itu akan masuk keluar kepada yang haram. Kalau kita pengen tahu ini yang saya mulai ini halal apa enggak, bukan? Kita mulai dengan cara halal, tapi kita pengen tahu ini halal apa sebenarnya. Kalau yang halal dia akan jatuh kepada yang halal. Dipakainya sama yang halal, kasih makan anak istri. Tapi yang haram dia akan jatuh kepada yang halal. Gak bisa dia digunakan kepada yang haram, gak bisa dia digunakan kepada yang baik. Itu tutup. Ada orang menambah korupsi, kita baru dapat sedekah, nggak bakal bisa, nggak bakal. Coba, bukan sedekah, nggak bisa. Ada aja yang menghalang. Ujung-ujungnya jatuhnya di diskotik, tempatnya nggak benar, nyuap orang. Yang haram, uang itu, harta itu datang sebagaimana masuk dari pintu yang haram, keluar dari pintu yang haram, masuk dari pintu yang halal, keluar dari pintu yang halal. Ya. Jadi jangan mengharamkan yang jangan menghalalkan yang haram yang haram. Dan berusaha kita untuk menghindarinya sekuat mungkin. Ya. Itu yang susah Pak. Dulu ada seorang laki-laki berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka rizqan halalan thayyiban shafiyan. Ya Allah, saya minta rezeki yang halal, yang bagus, yang bersih. Kata seorang ulama, jangan berdoa seperti itu. Kenapa? Sebab yang halal dan bersih itu cuma punyanya para nabi. Itu rezekinya nabi. Kalau rezeki kita, mintalah Allahumma ya Allah, inni as'aluka rizqan la yu'adzab bi. Allahumma ya Allah, saya minta rezeki
yang tidak menjadikan saya disiksa gara-gara rezeki. Wis kelas kita mau begitu. Mana sekarang? Usah. Jadi yang apa? Ya, nah terus berikhtiar, terus berusaha menghindari, membersihkan. Ya, orang yang makan yang halal terus saja berdoa, doanya mustajab, amalnya diterima oleh Allah, hatinya bersinar. Ya, orang mana siapa yang memakan yang halal 40 hari, kalau orang makan halal 40 hari, itu keluar ucapan yang keluar, itu ucapan hikmah, ucapannya tajam, ucapannya indah. 40 hari aja makan yang halal, sanggup? Ya, sudah mengebu kamu bagus. Mengebu. Naik mana besok boleh? Kul ucapan dika Allah, anda tahu Allah iku adina ngidini sapa Allah lakum kudu sir kabeh bidalika ing dalam menggunakan dan sebutaken ditahlil kelawan halamakum wa ta'mu halalakum wa tahrilan haramakum. Lah, katakan kepada mereka yang Muhammad, apakah Allah yang merintahkan itu? Nanti kita ditanya begitu Pak, Bapak bilang sudah umur apa saya ini jamaahnya, umur berbisa saya. Kalau sekarang nggak begitu kita nggak tinggalan, nggak dapat. Tanya kepada Allah, Allah merintahkan itu. Nanti ditanya kita Muhammad, apakah Allah, apakah Nabi Muhammad memerintahkan bahwa menyuap itu boleh? Ditanya. Kata Allah, tanyakan ya Muhammad kepada mereka, apakah Allah yang memerintahkan seperti itu? Kalau tidak, balik balap tegesi balik Allah ing atase Allah. Taftaruna gawe-gawe sabar sira kami. Apa kalian buat-buat sama Allah? Itu kan dari kalian, bukan dari Allah. Kalian mau membohongi Allah, menjual Allah, mengatakan ini boleh. Dan dibuna bohong sabar sira kabeh binisbatin kelawan nisbatakan dari kami penukang dan sebutakan nilai iman Allah. Wa ma lan utawi abdanu sangkana ladina wong yaftaruna kang gawe-gawe Allah ing atas Allah katiba ing bohong ayat tegese ayu sayin utawi sebiji-biji utawi apa sebiji-biji dan wong nyangke sangkaane iku sangkaane aladina bihi lawan Allah yaumul kiamat dina kiamat. Apakah orang yang mengatakan yang haram itu halal, yang halal itu haram, dikira Allah tidak akan menanyakan nanti hari kiamat? Pasti. Jenis doang, sebab kesehat doang. Nah ditanya oleh Allah, ditanya. Jarang yang terus semua. Wajar baik. Ditanya, kata Allah, emang Nabi bilang begitu, itu halal. Ayah sabunan tanya ke sahabatina annahu musuduna Allah iku la yu'aqabu. Iku la yu'aqabu rejim sapa Allah uming alladziina la. Oh, jangan dikira Allah tidak akan menghukum kalian, pasti. Allah asmaune Allah iku la tufatin teman-teman datang duweni anugerah keutamaan ala nasi ngatasi manusia. Bihim halihim lawan akhiratin manusia wal in'ami alaihim dan ngawehi nikmat alaihim ngatasi manusia walakin lan tetapi ne aktsarhum luih akeh manusia kulai syukuruna orang pada syukur sama manusia. Kalau kita sekarang kita dengan cara haram mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak benar, kita sampai kepada tujuan. Toh saya nggak sakit, alhamdulillah sehat terus, juga nggak kena musibah, nggak disiksa oleh Allah. Jangan dikira Allah diem. Kalau urusan itu sama Pak. Urusan rezeki itu sama Allah bagi rata. Mau yang sholat, yang nggak sholat, yang mukmin, yang kafir sama kalau itu. Nggak dibedakan oleh. Artinya apa? Dikasih binatang aja dikasih. Tapi ingat, itu akan ditanyakan oleh Allah. Jadi jangan pernah kita beranggapan, ada orang rajin sholat tapi kok urusannya susah, setiap nggak sholat urusan lancar. Syukuran itu masya Allah urusannya gede tapi lancar aja di sini. Jangan bila rajin ngaji di puasa sholat Tuhan, bulat balik, buati amat tuh budak-budak di dalam. Itu gak ada kaitannya. Itu mau fadlullah Allah berikan. Terus dibagi raka, dibagi disebut Allah memberikan dunia ini kepada yang mau dan kepada yang tidak mau,
kepada yang senang atau kepada orang yang tidak senang. Tapi ketika Allah memberikan keimanan, Allah memberikan orang beribadah, Allah memberikan orang berbuat baik, tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang disenangi oleh Allah. Walakin aksarahum la yashkurun. Mereka nggak benar, nggak memperbaiki, nggak bersyukur. Nanti kita dibuang ke tepayu pena. Saya begini, ngambil hak orang juga nggak apa-apa. Jangan dikira Allah tidak tahu. Allah kasih kesempatan tuh. Fadlullah kepada kalian. Perbaiki, betul kan? Obat. Wa ma takunu la Qur'an. Sapaan dikaya Muhammad fi sya'nin ing dalam siji perkara amrin tegese perkara. Wa ma lan barang tatlu kang maca sapa wong akeh minhu saking amr minasya'ni awillah saking sa'an atau saking Allah min Qur'anin saking Qur'an anzala kang mundhunaken sapa Allah ing Qur'an alaika ing atase andika wala ta'maluna lan ora ngamal sapa sira kabeh khatabahu wa ummatahu khotaba ajak ngomong sapa Allah ing kanjeng Nabi Muhammad wa ummatahu lan umat Nabi Muhammad ngomongi Allah ngomongi Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad bin amalin saking amal illa angin kunna anisaba kami alaikum kunna anisaba kami alaikum ing atas sir kami syuhudan itu sake saksi ruqaba sake wong kang nakseni ngawasi. Jangan dikira ketika Allah memberikan satu perintah kepada kita tahu kemudian kita langgar. Satu yang haram kita katakan halal, satu yang salah kita katakan itu benar. Ya Muhammad, kata Allah, sampaikan itu. Jangan dikira tidak tahu. Kunna syuhudan, kunna alaikum syuhudan. Kami melihat dan menyaksikan. Waduh, ini yang paling berat. Allah kana alaikum raqibah. Allah melihat dan mengawasi. Jangan dikira apa yang kita lakukan ini tidak diketahui Allah. Pasti diketahui. Pasti, Pak. Makanya dua seorang laki-laki datang kepada seorang ulama, kiai saya ini orang yang bukan bermaksiat, berikan saya nasihat. Kata kiai, silakan kau bermaksiat, tapi lakukan perbuatan maksiat itu di tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Ya orang itu di mana? Gak ada. Lapis langit, lapis bumi gak ada. Apa jadi kiai itu? Kalau begitu Anda orang yang paling kurang ajar, sudah tahu dipelototin dilihat sama Allah, tapi berani melanggarnya. Kalau kau mau bermaksiat kata kiai silahkan, tapi kau jangan makan rezekinya Allah. Saya makan apa? Wa min dabbatin la ilaha illallah rizqa. Semua yang makhluk rezeki datang dari Allah. Saya makan apa? Namanya Anda kurang ajar makan dari rezekinya Allah, kau melawan dengan Allah. Mana yang tidak tahu Allah? Ya, tidak bisa menutupi aib kita dari manusia. Kita bisa menutupi kekurangan kita dari manusia. Siapa bisa menutupi kekurangannya dari Allah? Tidak ada. Ya. Silakan kata Allah. Apa mau kalian lakukan di dunia ini silakan. Kalian tahu tidak boleh banget. Kalian tahu sudah perintahkan tinggalkan. Silakan kata Allah. Kunna alaikum raqibah, kunna alaikum syuhuda. Kami melihat, kami menyaksikan. Itu yang akan kami sampaikan kepada kalian. Makanya ini adalah yang ditakuti oleh para ulama ini. Khauf yang lahir dari mengenal Allah. Itu fiduna intelika tu fiduna biasa bersedik kabeh fihi ing dalam amal wa ma ya'zulan ur samar yaqibu samar an rabbika saking perkiraan dikating misqal saking syukuran misqal wasni tegese timbangan misqal darrotin darroh asqalin amlatin luwih cilik ismut fil ardi ing dalam bumi wala bisama lan ora ing dalam langit wala lan ora asqara luwih cilik bindalika saking mengkono darah walalan ora akbar luwih gede illa min fi kitabin mubin fi kitabin ing dalam kitab mubinin kang jelas ada semuanya. Tidak ada di lapis langit, di lapis bumi sekecil apapun Allah tahu. Apa yang terjadi di lapis bumi ketujuh, apa yang terjadi di lapis langit ketujuh, semuanya tidak ada yang lepas dari ini. Tidak yang lepas dari ini. Nah ini yang buat orang dulu as-salihin merasa khawatir, takut. Tidak, takwanya tidak hanya depan orang lain. Jadi kalau depan orang, masya Allah, orang yang paling soleh,
batuk direngah. Kan orang banyak. Toko ini ireng-ireng, foto rumah dihapus. Mata yang redup kayak kurang turun kan. Nanti karena di semalam habis tahun melaku dikecilin perutnya biar kelihatan lagi puasa kayak orang puasa. Bisa silahkan. Tapi tidak bisa itu kita lakukan kepada Allah. Allah sekecil apapun yang kita, sekecil apapun keinginan. Ya kalau begitu harus kita khawatirkan, jangan taatnya kepada orang banyak. Kita ini masya Allah, karena mertua kita keluar di KM rajin benar. Urusannya mertua ngegelatih ini lah menurut rajin. Iya kan? Amin. Kalau lagi di Mekah, Allah semangatnya ibadah luar biasa. Cuma itu kalau di Mekah, kayak malaikat. Ibadah. Begitu balik menceng. Kalau benda untung balik lagi. Berarti kita belum mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah. Gak perlu bapak beribadah diumumkan orang banyak, gak perlu. Allah tahu. Ya. Gak perlu kita minta tanda terima kalau ibadah. Allah tahu. Tidak akan dilupakan oleh Allah. Aja. Awas itu lihat kunci kita kok. Yang ingat bukan berkalingan malaikat itu kok. Allah tahu. Jangan khawatir. Lu kayak berkalingan mau banyak. Jika ini dilatih oleh kita. Setelah ulama, kalau ada orang semalam sholat sampai pagi, tahajud sampai pagi, begitu pagi masuk dalam hatinya ujub, merasa bangga, merasa lebih baik dari orang lain karena ibadahnya, karena tahajudnya tadi malam. Hubil to'am malu tadi malam yang dilakukan dibuang semua. Untung kita mau bertahan lah ngomong. Yang bangun itu begitu Pak, enggak bangun enggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sampai Bukhari Muslim sekarang 2000. Wa Muslimun wa Ahmad wa Ibn Hibban an Abi Dzarrin anna ar-rajula idza sallama al-imami hatta yansarifa al-imamu kutiba lahu qiyamul lailatin. An Abi Dzarrin anna ar-rajula satuni wong lanang idza namun salat sapa rajul ma'al imami serta imam, artinya salat jamaah hatta sehingga yang syarifah mengoreng si sapa imam kutiba maka dan tulis lahu ketuiman qiyamul lailatin sama dengan sholat satu malam. Dan siapa yang sholat berjamaah bersama imam, kemudian dia duduk bersama imam sampai imam keluar masjid, dia ikut keluar bareng, artinya keluar setelah imam, maka orang tersebut dicatat ibadah sholat satu malam 12 jam. Luar biasa sholat jamaah ini. Tidak orang itu meninggalkan sholat jamaah, tidak orang itu malas datang ke masjid, kecuali dalam akalnya itu ada sesuatu berwaras. Kenapa berwaras? Kalau keutamaannya kayak gini, kata ulama, kalau orang sudah membaca keutamaan sholat jamaah begitu hebat, begitu dahsyat, lantas dia masih tidak mau datang ke masjid, berarti fi syai' tidak akli, di akalnya ada sesuatu.
yang buat dia nggak bisa terima. Ya waras lah. Gimana utamanya luar biasa. Ya. Untuk berani wa dia an Anasin man masya ila sholati maktubatin bil jamaati fayyaka hijjatin wa utawi sapa masa melaku sapa man ila sholatin maktubatin maring salat wajib bil jamaati dalam jamaah fayya mangko utawi masyru di jamaah tahijjatin iku kaya hijjah haji. Barang siapa yang berangkat ke masjid jalan kaki mau sholat wajib, pahalanya sama dengan berangkat haji. Sehari haji 5 kali Pak. Orang haji setahun sekali, mungkin setahun Bapak sehari 5 kali. Caranya datang ke masjid. Wa man masya ila sholati tatawu'in wa man utawi sapa masya itu mlaku sapa seman ila tatawu'in ila sholati tatawu'in maring salat sunah fa hiya mangkutawi masyu misyatun ila tatawu ila salat tatawu ka umratin nafilatin kaya umrah sunnah. Barang siapa berangkat ke masjid mau sholat tarawih berjamaah, mau sholat id berjamaah, mau sholat istisqa, maka pahalanya sama dengan umrah sunnah. Dah susah Pak orang mencari pahala, dasar malas. Pengen haji masjid. Wah, hadisnya sorry apa enggak? Jangan tanya sorry apa enggak. Emang Allah nggak bisa ngasih pahala kita haji kalau cuma kita datang ke masjid? Bisa. Kadang-kadang orang kan begitu. Pahalanya bersyarat. Hadisnya sorry apa enggak? Allah mau orang pelit kayak sirur. Yang pelit itu Anda, kita manusia pelit. Allah mau enggak? Kalau cuma ngasih pahala haji, enteng. Saya nggak rugi kok. Ini ibadah itu kita muamalah sama Allah, urusannya sama Allah. Allah akramul akramin, arhamur rahimin. Urusan kecil Allah kasih, ada orang melakukan perbuatan kecil dibebaskan dari api neraka, bisa. Ada orang kasih minum anjing dimasukkan ke dalam surga, bisa. Kasih makan keledai dimasukkan ke dalam surga, bisa. Emang surga ada nilainya di mana Allah? Gak ada. Masa suka segitu doang? Ini susah. Tapi ini maksudnya untuk menyemangati datang ke masjid. Bukan suruh saya daftar haji Bu, belum bayar haji. Gampang saya mau haji. Suen nomor 15 tahun. Mending duitnya temu tegar, usaha. Kita datang ke masjid. Itu salah paham. Wa Tirmidzi lan Ajmal Tirmidzi an Anasin man utawi sapa salat sakuman lillah karena Allah. Barang siapa yang salat karena Allah arba'ina yauman 40 hari fi jama'atin ing dalam jamaah yudrikul takbiratul ula yudriku mendaki sapa simana takbiratul ula ing takbir kang pertama kutiba maka ditulis lahu iman bara'atan 2 kebebasan. Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram, artinya imam belum datang di masjid, begitu imam takbir dia takbir, gak pernah masuk, gak pernah ketinggalan. Apa pahalanya? Orang itu diberikan 2 hal, dibebaskan dari 2 hal. 1, barokatun minan nar, dibebaskan dari api neraka, gak bakal masuk neraka. Wa barokatun minan nifaq, yang kedua dibebaskan dari penyakit munafik. Makanya gampang kalau kita pengen tahu kita ada penyakit munafik apa enggak, coba diajak melakukan masjid berat enggak? Beneran gitu nih mas. Berat. Ada. Wa Muslimun hadis Imam Muslim wa Imam Ahmad an-Nasrani radhiyallahu anhu man shalat isya fi jama'atin. Man kami sawang salat sakuman al-isya fi jama'atin dalam jamaah. Yudriku mendaki sapa simana takbiratul ula takbir kang pertama kana kaqiyamin nisfi lailatin. Kana mangka anu kaqiyamin nisfi lailatin kaya tangi setengah bengi. Wa man tawi sapa salat sapa simana subuh subuh bi jamaatin maka annama sholal laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram maka pahalanya sama seperti dia salat setengah malam. Kalau paginya dia sholat subuh berjamaah, maka dihitung dia sholat 1 malam penuh. Isya berjamaah, subuh berjamaah,
Padahal begini ngobrol, ngopi, nonton TV, catatannya sholat. Kok enak? Enteng, masya Allah. Ya, berarti dia tiap malam sholat sampai pagi, tiap malam sholat sampai pagi. Istirahat subuh doang. Ya. Wabnu Majah dan Wajan Umar radhiyallahu anhu man shalla fi jama'atin arba'ina lailatan la tafatu raka'atan ula fi salatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Barang siapa yang sholat 40 malam sholat isya tidak tertinggal takbiratul ihram, maka orang tersebut dibebaskan dari api neraka. Kenapa sholat isya? Kenapa bisa sholat isya? Sebab sholat isya itu sholat yang waktunya paling panjang dan sholat yang paling sering diremehkan oleh kita. Ditanggung sama tahu hukuman itu ngerolas sholat. Makanya barang siapa yang menjaga isya tepat pada waktunya, berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram, maka orang tersebut dibebaskan dari api neraka. Nanti hari kiamat katanya ada 3 kelompok manusia datang. Kelompok yang pertama wajahnya seperti bulan, seperti bintang terang benderang. Ditanya oleh malaikat, "Man antum? Siapa kalian?" "Nahnu hafiduna as-salawat." Kami orang yang menjaga salat. Bagaimana menjaga salat kalian? Apa jawaban mereka? Kami tidak imam takbiratul ihram kecuali kami sudah takbir di belakang. Artinya ketika imam takbir, kami setelah imam takbir. Berarti dia selalu datang ke masjid tidak bertinggal. Kelompok yang kedua datang wajahnya seperti bulan purnama. Man antum? Nahnu hafiduna as-salawat. Kami orang yang menjaga salat. Kaifa muhafadzatukum? Bagaimana kalian menjaga salat? Setiap kali datang masuk waktu salat tidak muadzin adzan kecuali kami langsung wudu. Muadzin adzan dia wudu. Berarti datangnya duluan. Kelompok yang ketiga seperti matahari terang benderang. Man antum? Siapa kalian? Kami orang yang menjaga sholat. Bagaimana kalian menjaga sholat? Tidak muadzin adzan kecuali kami sudah di masjid. Lebih hebat lagi berarti wudunya sebelum adzan. Dia sudah di masjid. Ya, masjid rumahnya orang mukmin. Harus tenang, tetap di masjid. Ya Allah, kita ini sekarang masjid ini awal-awal perpecahan umat Islam, kerusakan umat ini udah dimulai. Masjid-masjid udah sepi. Ya. Sekalinya rame ya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada orang ke masjid cuma maghrib doang. Ada seminggu sekali Jumat doang. Ada setahun sekali, setahun Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri itu doang di masjid. Ada seumur hidup cuma sekali di masjid, pasti sholat itu. Gak pernah datang-datangnya sholat di masjid. Ya Allah. Ya, kadang-kadang kita jauh perjalanan tempuh susah kita lewati masjid beberapa langkah saja terasa berat. Ya. Itu sunnah Nabi, itu sunnah Nabi. Kalau kalian tinggalkan sunnah ini, mendatangi masjid itu sholat berjamaah, la halaktum, kata para sahabat, kalian akan celaka, kalian akan hancur. Kenapa? Sebab kalian tinggalkan jalan hidup Nabi kalian. Para sahabat Nabi itu nungguin terus masjid nungguin Nabi. Ya, padahal masjidnya nggak bagus, nggak ada AC. Sekarang bisa bilang bagus, mewah, ada asinya. Ngantuk di masjid subuh. Di zaman Nabi tanahnya berbuka, ada lantainya, nggak ada keramiknya. Ya Allah, makmur ibadah. Masjid zaman dulu itu nggak main-main, dibangunnya halal, digunakan ibadah. Masya Allah. Saya pernah di dalam ceramah itu ada satu masjid. Jadi saya mau ceramah, orang masyarakat itu ngomong bahwa di masjid ini Ustaz, kalau orang bersama, kalau orang ngajar ngaji, kalau orang baca Quran, tidak boleh punya niat selain Allah. Kalau punya niat selain Allah, nggak bisa Allah. Hilang suara. Itu hebatnya masjid. Kalau ada orang baca Quran pengen dipuji, hilang suara. Kalau ada orang ngajar ngaji karena mengharapkan sesuatu selain Allah, nggak bakal keluar suara. Serem banget. Hebatnya masjid. Saya tanya itu masjid siapa? Masjid Kiai. Itu masjid pertama yang dibangun di Cilegon. Orang yang sholat satu dari Cinangka, terus datang ke sini. Ada masjid tua.
Udah hilang bangunannya jadi masjid bagus. Hebatnya masjid dulu. Karena digunakan bagi orang-orang dari mana-mana datang, sampai kalau orang punya keinginan kepada selain Allah ketika berbuat baik ke masjid itu nggak akan ada celaka. Hebat. Masjid saya itu sudah hilang. Kotak masjid paling kurang ajar yang dalam kotak masjid itu. Wa tabrani an Abi Ubaidah laisa min as-salati salatun afdal min salatil fajr yaumul jumu'ati bil jamaah. Wa ma ahsabu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Tabrani an Abi Ubaidah laisa min as-salati. Qur'ana setengah saking salatun utawi salat afdalu kang luwih utama min salatil fajri saking salat fajar yaumul jumu'ati dina Jumat fil jamaati ing dalam jamaah. Tidak ada salat yang lebih afdal selain orang itu ketika salat subuh hari Jumat berjamaah. Kata Nabi, dan saya tidak mengukur atau tidak menilai kecuali orang yang hadir salat subuh berjamaah pada hari Jumat, kecuali selesai dari salat subuhnya maghfurullah, orang tersebut diampuni dosanya oleh salat subuh. Makanya salat jamaah yang paling afdal setelah salat Jumat adalah sholat subuh, jamaah sholat subuh pada hari Jumat. Sholat jamaah itu yang paling afdal jamaah Jumat. Kenapa? Karena wajib hukumnya. Orang kalau nggak berjamaah nggak sah sholat Jumat. Yang kedua, jamaah yang paling afdal jamaah subuh hari Jumat. Yang ketiga, jamaah asar. Asar itu dua tiga. Yang keempat, jamaah isya. Yang kelima, jamaah zuhur. Yang keenam, maghrib. Maghrib itu terakhir Pak utamanya. Tapi kan masjid itu ramai kalau maghrib. Alhamdulillah. Biasa. Wa Malikun Najman Al-Qurri wa Malik Nabi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasnata. Qala inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman bin Abi Hasan bi salati subhi. Satu saat hadis asar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Tabrani dari Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmata, seorang sahabat Nabi. Suatu saat Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hasmata dalam salat subuh. Wa inna Umar rasulullah Umar hamida ila subuh. Mengaji maring subuh maskanu Sulaiman bainal masjid wa subuh. Dicari oleh Sayyidina Umar. Mana Sulaiman? Enggak kelihatan salat subuh ini. Kok enggak kelihatan? Dicari. Gak cuma ditanya, dicari. Kebetulan rumahnya Sulaiman itu antara masjid dan pasar di Madinah. Pamarah ala Shibai Umi Sulaiman Faqala alam ala Sulaiman fi subuh. Begitu sampai ke rumahnya ditanya, ketemu ibunya, kata Sayyidina Umar, Bu, Sulaiman kemana? Gak sholat, gak kelihatan sholat subuh di masjid. Faqala laha faqala innahu bata yusalli faqala batu ainah. Apa kata ibunya? Tadi malam Sulaiman itu belum tahajud sampai pagi. Barang subuh dia ngantuk tuh. Dari habis isya sholat sampai pagi. Giliran jamaah subuh ketiduran. Faqala Umar li an asyhadu salat subuh fi jamaah ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Kalau saya bisa hadir sholat subuh berjamaah, itu lebih saya senangi daripada saya sholat semalaman tapi subuhnya tidak berjamaah. Berapa jam semalam sholat sunnah, berapa puluh rakaat, berapa ratus rakaat, masih lebih hebat orang yang subuhnya sholat berjamaah. Apalagi yang malamnya bangun dan subuhnya berjamaah. Ya, umat ini mah kalau memakmurkan masjidnya udah kelihatan persatuan. Ini masjid di kota-kota, masjid di kelompok-kelompok, masjid anu. Yang gak sekelompok sholat ini pelototi, dicuci. Saya pernah sholat di anu, perasaan saya bilang, ya di masjid itu masjid perasaan ada yang lain, beda ini. Saya sholat ditungguin Pak, dilihatin, senyum sih dia, kelihatin senyum. Ya, kita kan jadi sholat, di sholat kita pergi, dicuci tuh Mas. Masya Allah, berubah tak kayak tapi sekalian. Muhammad wa Abu Dawud
An Ubay inna hataini sholatan ya'nil isya wa subhi min asqalis shalawat 'alal munafiqin. Salat isya dan salat subuh itu salat yang paling berat bagi orang munafik. Kalau di hati kita ada munafik berat, salat isya berat, salat subuh berarti ada penyakit munafik. Apalagi jamaah isya, jamaah. Walau ya'lamuna fadla fi ma la atau walau haban. Kalau mereka tahu keutamaan yang ada dalam sholat subuh dan yang ada dalam sholat isya, nah tahu teman-teman bakal nekani sapu rumah ingkarone walau haban dan sengaja merangkak. Kalau dia tahu apa yang Allah letakkan dari keutamaan dalam sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, dia bakal datang merangkak untuk itu. Kalau tahu Pak, kalau perlu kita berangkat karena nggak bisa jalan, mesti akan kita paksa. Makanya kalau orang itu Pak tidak hadir jamaah karena udzur syar'i, tetap diberikan pahala. Asal udzurnya udzur syar'i. Ada udzur orang itu boleh tidak berjamaah, tapi udzur syar'i udah nggak ada payung, ya, kemudian sakit. Tapi kalau udzurnya bukan syar'i, kalau udzurnya udzur, kalau kira-kira begini. Kalau di masjid ada orang bagi duit 5 miliar, jadi kelihatan orang tergering. Oh, ini masjid ada duit 5 miliar bagi semua. Oh, iya tak, mulai tak. Berarti bukan urusan. Ayo kira-kira begitu. Kenapa kamu masjid Pak? Ada bagi duit baru masjid 5 miliar. Iya, ayo betul. Ada bukan satu. Betul ya bukan satu. Tidak diperkenankan tidak. Abdullah bin Umi Maktum datang sama Nabi, ya Rasulullah, ini darir, rajulun darir, saya orang yang buta, rumah saya jauh dari masjid, jalannya jelek, walau ajidu, dan saya tidak menemukan orang yang menuntun saya datang ke masjid. Apa usah lebih baik, boleh tidak saya salat di rumah ya Rasulullah? Kata Nabi, rumahmu jauh, jalannya jelek, banyak binatang, hawa Madinah, binatang-binatang, di padang pasir Madinah, dan tidak ada yang menuntun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat di rumah. Begitu pergi tanya Nabi Abdullah sini, hal sami' dan tidak, engkau masih dengar adzan? Masih dengar adzan apa enggak? Dengar ya Rasul. Dengar adzan kalau orang adzan, dengar. Ajib, datang itu masjid. Datang itu masjid. Matanya buta, nggak ada yang nonton, jalannya jauh, banyak binatang di jalan. Selama kau dengan adzan datang. Itu yang ada jauh-jauh. Kadang-kadang dimarahin ngomong, jangan akan cepet amat bu. Udah bisa begini bisa ada. Ya. Alaikum bisofil muqaddami. Sholat di sholat pertama. Sholat pertama itu istimewa. Ini sholat paling pojok, di depan. Kenapa? Fa innahu ala misli sofil malaikati. Setuhuni sof muqaddam ala misli ing atas serupane sofil malaikat, seperti malaikat. Sebab sof pertama itu sama seperti barisannya malaikat. Maksudnya kalau pengen dapat sof yang pertama, datang ke masjidnya duluan. Ini seorang tuh pengen buri, pilih buri. Kita kan begitu Pak, perlu ke komat, terus komat ke masjid. Kalau udah komat terus ke masjid. Gimana sof yang pertama? Walau ta'lamuna fadilatahu labtadabtumu. Kalau kalian tahu keutamaan sholat yang pertama dan sholat berjamaah, kalian pasti akan menyegerakan datang lari untuk supaya datang di sholat yang pertama. Makanya isarul qurbi makruh. Kalau kita sholat jamaah di depan ada sholat yang kosong, kita duluin orang, makruh. Jangan orang semua itu kita maju. Mau utama. Jadi bukan apa-apa saat sholat pertama itu banyak nggak mau, tapi kalau imam batal kan siapa ganti? Yang penting di sholat yang pertama. Wa sholatu rajuli ma rajuli azka min sholatihi wahdah. Salatnya rajul dengan rajul lebih baik daripada satu orang. Imam satu, makmum satu itu lebih baik daripada orang salat sendirian. Wa sholatu ma rajulina azka min sholati ma rajul. Wa makana aktsaru wa wahdatillah. Ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan kelebihan dari sholat jamaah di jamaah yang lain. Makin banyak soft, makin banyak pahala.
Makin banyak soft, makin banyak pahala. Kita sholat dengan 10 orang lebih baik daripada sholat berjamaah dengan berlima, berenam, bertujuh. Orang yang di masjidnya 3 soft lebih baik daripada yang 1 soft. Makin banyak softnya, makin banyak pahala. Satu keutamaan. Yang kedua, makin soleh imamnya, makin afdol imam. Orang pun boleh jadi imam, siapa aja Pak boleh. Yang penting bacanya bagus, ngerti agama. Ya, jadi bacanya bagus, ngerti agama boleh. Ya hukum akrabukum, yang menjadi imam kalian yang paling fasih bacaannya. Kata Imam Syafi'i, makna paling fasih bacaan Qur'annya berarti dia orang yang paling mengerti agama. Jadi imam sah. Tapi ketika imamnya fasih, taat agama, orangnya warok, takut sama yang haram, akhlak yang mulia, tambah besar pahalanya. Tambah besar pahalanya. Makanya orang dulu berlomba-lomba sholat di belakang orang yang soleh. Sahabat Nabi dulu berlomba-lomba sholat di belakang Nabi. Kenapa? Beda pahalanya. Ya. Makin soleh imamnya, makin besar pahalanya. Makin banyak jamaahnya, makin besar pahalanya. Makin di depan soft kita, makin besar pahalanya. Ini yang berkaitan dengan keutamaan jamaah. Ya. Makanya dianjurkan ada di Allah, siapa saja boleh jadi imam. Ya. Kita mau imamnya baca bismillah, tak baca bismillah, sah. Yang penting bawa berjamaah. Gak apa-apa. Tapi memang gak baca bismillah, terus gak apa-apa. Imam masjid bapak adanya begitu kok. Ini bapak bilang bukan jadi imam anak gue lagi bisa kita. Wahabi itu kan, Salafi itu, kalau Salafi itu, Muhammad Salafi, salah pikir. Salah pikir itu mengatakan tidak boleh sholat di belakang orang yang tukang tahlilan, tukang pikir berjamaah. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat Nabi, pernah sholat berjamaah di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 3.000 orang tanpa dosa. Dia jadi imam di hadapan orang. Makmumnya salah. Saya kira Abdullah nggak batalin sholat, tetap ikut berjamaah. Tidak Hajjaj bin Yusuf menguasai orang. Kalau ada orang yang lebih sabar saja dari Hajjaj bin Yusuf, bunuh 3.000 orang tanpa dosa. Walaupun di hadapan orang. Nah ini kok nggak mau. Jangan. Kenapa? Apa? Dari masjid yang imamnya nggak kali. Sabar. Ini kan aneh pemahaman kayak gitu. Itu ada beda. Dalam sholat di belakang orang yang begini, orang begini. Dah, kau udah berapa? Namanya juga salah pikir. Susah kalau udah salah pikir. Ya. Nah itu. Ada hal-hal yang menghilangkan pahala jamaah. Apa yang pahala jamaah? Satu, misalnya ada hal-hal di imamnya itu yang tidak dibenarkan atau yang mengurangi nilai pahala jamaah. Misalnya imamnya pakai pakaian yang tidak pantas, ada gambar-gambar yang bawa kaos, misalnya metal, belakang imam, sah, tapi yang mengurangi nilai pahala jamaah. Kemudian kayak meja di soft, kalau softnya bengkok itu kurangi pahala jamaah. Kemudian kalau softnya renggang, ada yang kosong, kurangi pahala jamaah. Kurangi pahala jamaah. Infirad di soft, kalau kita sendirian, soft depan penuh, soft kedua penuh, kita sendirian di soft ketiga, nggak ada temennya, itu ngilangin pahala jamaah. Jadi kalau bapak sendirian datang pas di soft yang ketiga, ada orang lagi yang di depan ditarik ke belakang supaya tidak di belakang jadi 2 orang, supaya nemenin. Ya, bapak yang ditarik harus ngerti kalau ada narik ke belakang, oh berarti dia WK di sini. Bagaimana? Tarik. Dia menghilangkan pahala. Ya. Dan dia tadi sholat di soft yang pertama. Ya. Terus soft sebelah kanan. Soft sebelah kanan. Itu istimewa. Dulu kata Nabi, keutamaan soft sebelah itu sahabat sholat soft kanan semua. Kiri kosong. Makanya kami man wasala sofat wasallallahu yaumal qiyamah birahmatihi. Barang siapa yang menyambungkan soft yang terputus, Allah sambungkan dengan rahmat Allah pada hari kiamat.
Kalau ada yang putus, masuk, sambungkan. Allah sambungkan dengan rahmat Allah pada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada tanya kan? Silakan, kita sholat jemaah. Jelas kan? Paham? Haji Pak, seandainya kalian tahu, haji biar tahu, tanya sama yang tahu. Tapi ketika Nabi mengatakan seandainya kalian tahu, itu Nabi berbicara sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Kalau kalian tahu kayak apa di balik itu, kalau kalian tahu dengan siapa kalian berbicara dalam sholat, kalau kalian tahu apa yang ada di belakang setelah kehidupan ini, kalian akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Jadi hal-hal yang hanya tampak oleh orang yang berdosa. Jadi kalau kayak hal-hal yang ilmiah, kalau dia tahu ya harus ngaji supaya tahu. Makanya sholat orang yang berilmu dengan sholat orang yang tidak berilmu beda pahalanya. Bapak apa rukunnya sholat? Apa? Ada dua orang, satu hafal rukunnya sholat, satu gak hafal. Sholatnya sama, ruku, sujud sama, bareng sholatnya. Tapi yang tahu rukunnya sholat pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia tahu. Ya, ada lagi? Ya. Umurnya? Ya. Orang nggak parah dulu. Sama nggak? Begitu assalamualaikum beli Imam Medan. Sama nggak? Assalamualaikum. Ternyata imamnya begitu habis salam kata imam, saudara mohon maaf ya, saya tadi lupa belum wudhu. Assalamualaikum. Ternyata imamnya perempuan. Apakah kita harus mengulang salat kita? Hah? Tergantung. Kalau ternyata kita tahu setelah kita sholat ada hal yang membatalkan imam, saya ternyata imam saruni bolong, jalannya bolong, kelihatan auratnya. Tahunya habis sholat, kalau saya ulang. Tapi kalau ternyata assalamualaikum imamnya gila, assalamualaikum imamnya perempuan, harus diulang lagi sholat. Ini Pak, kalau cuma kelihatan begitu assalamualaikum habis sholat ngobrol sama imam, kali ini saruni bolong imam. Pas pahanya lagi kelihatan, waduh, pas tadi jadi imam, ulang lagi, nah. Tapi kalau ternyata imamnya perempuan, imamnya orang yang nggak punya akal, harus ulang lagi sholat. Oh bisa begitu? Karena ini kaitannya sama yang utama. Tidak boleh laki-laki bermakmum pada perempuan, dan tidak boleh yang namanya imam itu Pak minimal sederajat sama makmum. Minimal. Yang dianjurkan imam itu derajatnya lebih tinggi daripada makmum. Minimal imam sederajat. Yang afdal imam lebih tinggi dari makmum. Derajat apanya? Derajat baca Qur'annya, derajat ilmunya, derajat ketaatannya. Makanya orang dulu nggak mau jadi imam. Lihat orang zaman sekarang rebutan pengimaman, rebutan jadi imam. Kenapa? Berarti kita merasa paling baik di antara semua sehingga kita berhak jadi imam. Orang dulu malah nggak mau jadi imam. Dorong-dorongan. Ya, saya nampakkan disuruh kata Nabi, Abu Bakar imam, ya Rasulullah. Imam. Begitu Nabi saat di belakangnya mundur, kata Nabi jangan mundur, ditahan oleh Nabi. Walaupun Nabi nggak ngomong ditahan. Abu Bakar mundur. Itu tawadhunya. Oh sekarang kalau rebutan imam, mending paling bagus. Dan itu paling acak-acakan. Ya. Orang dulu itu saling mendahulukan dalam 3 hal. Satu dalam fatwa. Yang dulu disifat ulama dulu Pak, mereka saling mendahulukan dalam 3 hal. Satu dalam fatwa, kalau ditanya tentang satu hukum yang permasalahan yang baru, mereka kan mengatakan jangan tanya saya nggak tahu, tanya itu. Mereka lebih tahu dari saya. Ya itu tahu dari saya. Jangan tanya saya, tanya di sini. Tuh, dulu. Dengan luasnya ilmu mereka, banyak hafal hadisnya, mereka tanya saya. Jangan tanya saya nggak. Padahal dia tahu.
menurut saya itu siapa? Kenapa dia bilang Allah, saya sembahyang. Apalagi mau ulama itu salah, nggak benar pendapat saya. Subhanallah, tidak ada ulama pendapat begitu. Barang siapa yang merasa paling pintar dia paling bodoh. Barang siapa yang paling bodoh dia paling pintar. Kenapa paling bodoh paling pintar? Karena dia paling banyak dapat ilmu. Yang kedua, mereka sering dulukan kalau jadi qadhi, kalau suruh jadi hakim, suruh jadi MUI, mereka dulu Pak, jangan saya. Saya ingin nyalon Pak ketua MUI. Yang ketiga, mereka sering duluin urusan imam. Jangan, kamu aja jangan. Sampai dorong-dorongan dulu Pak. Enggak, dorong-dorongan. Mereka semua ahli baca Quran, ahli agama, bacaannya bagus, bahkan hafal Quran. Merasa itu lebih bagus dari saya baca. Itu bacaan nggak tahu benar atau salah, macam gimana? Ada lagi? Ya. Salam. Nah, benar. Mungkin imamnya terlalu keras katanya, atau karena juga yang paling tinggi itu dia tidak nyambung, dan tidak yang sampingnya itu mengikuti gerakan imam. Itu bagaimana? Syaratnya sholat berjamaah, makmum harus mengetahui gerakan imam. Mengetahuinya dengan apa? Satu, dengan melihat langsung, atau melihat orang yang melihat imam. Saya sih nggak kelihatan imamnya, tapi saya lihat orang yang depan saya ngelihat yang depan, ke depan, lihat imam. Sah. Bisa melihat langsung, dan saya sholat udah ke imam. Atau saya sholat di belakang, imamnya nggak kelihatan, tapi saya melihat makmum, yang melihat makmum, melihat imam. Atau mendengar suara imam. Jika tidak ada, nggak sama. Gimana kita tahu imam ruku, imam sujud? Kalau kita sholat berjamaah di masjid, imamnya suaranya kecil, mati listrik bisa. Ayo mana? Imam, teruskan masing-masing udah. Gimana kita nggak tahu imam ruku apa sujud? Jadi makmum harus mengetahui gerakan sholat ini. Dan dia sholatnya ke pojok kan nggak sinkron. Ya imamnya dikeraskan, imamnya suaranya kecil. Pakai mubalik. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Ya, mubalik itu satu, jangan semasjid. Allahu Akbar, sami Allah liman tarawih. Semasjid dan mubalik. Mubalik itu satu. Kalau satu udah cukup, kedengar sudah, jangan pakai yang lain. Oh nggak kedengar satu, ya disambung lagi soft yang tengah nanti di sana kalau membacakan softnya. Dalam rangka supaya makmum tahu gerakan sholatnya. Ya. Makanya kalau imam, gimana kalau sholat jamaah, makmumnya budek karo pitong. Makmumnya tuli sama buta. Gimana dia bisa jamaah? Bisa jamaah? Nggak tahu. Bagaimana dia tahu gerakan imam? Melihat, nggak lihat dia buta. Dengar, budek kok. Sholat sendirian. Karena nggak melihat, nggak bisa mengetahui gerakan. Ada lagi? Melakukan. Salah tidak artinya dalam surat apa dalam Fatihah? Nah, gini. Saya katakan tadi syaratnya makmum, imam itu sederajat dengan makmum. Atau lebih tinggi dari makmum. Tidak boleh imam itu lebih rendah dari makmum. Imam, makmum bacanya lebih fasih dari imam. Makmum tidak, orang yang bacanya lebih fasih tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak fasih. Saya tahu dia bacanya punya kesan salah. Itu berubah makna. Saya rada benar daripada dia baca. Boleh nggak saya bermakmum dengan dia? Nggak boleh. Nggak sah sholat jamaah. Kenapa? Karena bapak bermakmum kepada orang yang batal sholatnya. Menurut bapak. Contoh, ada orang sholat kakinya ada kotoran ayamnya. Kita melihat langsung. Jangan bermakmum sama dia. Oh, bapak sholatnya
Nah ini kan imamnya bacaannya salah, nggak boleh gitu. Ya, dia sholat sendiri. Waduh berikut atau ya makanya jadi imam yang fase seksi, yang sembarangan jadi imam, yang sembarangan. Mending kita jadi makmum pakai nebeng aja udah. Nggak ditanya apa-apa. Imam nanggung sholat di masjid. Benar. Coba kalau imam jelek sholat, kalau imam sholatnya jelek itu berpengaruh kepada semua makmum. Kalau imam sholatnya bagus berpengaruh kepada semua makmum. Tapi kalau ada makmum 20 orang, satu ada yang sholatnya jelek, pengaruh ke yang makmum 19. Nah. Pengaruh sama imam. Nah. Itu namanya. Makanya pemimpin itu gitu. Kalau dia baik, baik semua. Jelek, jelek semua. Sholat itu begitu. Makmumnya orang yang soleh, bawa bagus semua sholat. Makmumnya orang yang salah sholat kita. Bahkan musuh yang batal semua sholat kita. Ya, jadi harus harus diteliti bacaan Qurannya, diteliti baca. Fatihah saja Pak. Kalau surat tidak apa. Jadi subhanallah. Jangan, imamnya berdiri. Menurut saya udah 4 rakaat. Menurut imam udah 3 rakaat. Imam sama aku beda paham. Menurut saya 4 rakaat. Karena imam 3 rakaat yang berdiri. Kalau kamu udah yakin 4 jangan berdiri, batal nambahin rukun dengan sengaja itu batal. Tuh, duduk, tungguin. Begitu imam duduk, baca tahiyat, imam salam, baru kita salam. Itu yang bagus, panjangin tahiyatnya yang lama. Baca semua doa. Biar nanti salamnya setelah salamnya Kalau enggak, ya boleh musyawarah, teruskan sendiri, langsung salam. Baik, contoh. Mengenai sebaiknya kalau sholat jamaah sholatnya lebih banyak lebih baik. Tapi kalau masjidnya itu luas, jadi sholat depannya panjang pun sholat. Jadi apakah sebaiknya diputus terus dibikin sholat baru? Ini bukan sholat jenazah Pak. Terlalu panjang itu bisa. Kalau jenazah barang sampai sholatin 5 soft ya pun dosanya oleh Allah. Makanya diperpendek soft sholat jenazah. Jadi kalau sholat malah nggak sempurna jamaahnya. Tapi ini dia 1 soft, kalau di masjid lain 10 soft. Jadi itu pahalanya 10 soft. Jadi dari jumlah Pak, dari jumlah orang, bukan jumlah soft. Ini 1 soft 100 orang, sana 10 soft 20 orang. Softnya 2. Mana yang lebih afdol? Yang 100. Karena banyak orang. Baik. Assalamualaikum. Orang yang rumahnya jauh terus buka tapi bisa mendengar. Gimana posisinya kalau kita tuh di pabrik? Ada udzur berarti Kita benar-benar azan nih, sementara kita posisinya di pabrik. nggak bisa tinggalin gitu ya, nggak bisa datang ke sini. Bergantian. Ada udzur syar'i yang kita akan bahas. Udzur yang dianggap orang itu tidak meninggalkan jamaah walaupun dia tidak sholat berjamaah. Di antaranya sakit, hujan, tidak ada pakaian yang pantas, ya, kemudian ngantuk, nungguin orang sakit. Ini termasuk kerjaan. Saya kalau kerja saya tinggalkan sholat mengejar jamaah, acak-acakan dulu. Paling tidak saya selesaikan kerjaan dulu baru sholat jamaah. Bapak tetap selesaikan pekerjaan, insya Allah tidak dikurangi pahala jamaah. Itu masuk udzur. Saya baru bisa jamaah sebelum kedua, dan itu cuma 2 orang, bukan jamaah masjid yang pertama kali. Insya Allah tidak kehilangan pahala kalau kita memang meninggalkannya karena udzur. Kalau bukan karena udzur, kayak tadi orang ngobrol, kayak adzan, ngobrol lagi terus. Baru banyak ketinggalan jamaahnya, udah ketinggalan. Artinya ketinggalan keutamaan di awal waktu. Ya, jadi tidak apa-apa. Ya, jangankan itu Jumat aja boleh ketinggalin, jangankan jamaah. Jumat aja, kalau jamaah kan fardu kifayah. Kalau Jumat, fardu ain. Saya lagi kerja, kalau saya tinggalin, saya matikan mesin, acak-acakan. Saya tinggal Jumat. Udah pas waktu Jumat. Betul? Kalau sama tahu polisi yang
jaga Ka'bah itu. Kalau orang sholat itu berdiri, jaga imam. Gak sholat jamaah. Nanti kalau orang udah sholat, dia baru sholat. Jumatan juga gitu, berdiri aja gitu. Awal di dalam masjid gak sholat jamaah. Di dalam masjid gak sholat Jumat. Tapi memang kalau gak ada penjagaan bahaya. Ya, nah itulah boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Rabbana lakal hamdu wa la ilaha illa anta wa salli ala sayyidina